Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mencoba untuk mempresentasikan praktik coaching, yaitu saya sendiri Siti Wiharti sebagai coach, dan yang kedua ada Bu Iis Irmayanti sebagai coach. Di sini permasalahannya yaitu masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Nah, diskusi inilah yang nantinya akan kami bahas dalam percakapan coaching. Langsung saja nggih Bu Iis. Silakan Bu Iis, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Wiwi, bolehkah saya minta waktu hari ini? Boleh sekali Bu Iis, silahkan. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Iis, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pelajaran. Selain itu juga dari beberapa murid ada 50% yang hanya mengerjakan tugas setiap harinya. Oke, jadi menurut Bu Iis, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Yang saya harapkan dari sharing kita hari ini mencari solusi permasalahan yang saya hadapi tentang antusias murid-murid saya yang saya ajar, dan juga murid-murid yang tidak mau mengumpulkan tugas yang saya berikan. Oke, menurut Bu Iis, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat dan saya refleksikan diri, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya yang kurang menyenangkan, membosankan, terlalu monoton, mungkin banyak menggunakan metode ceramah. Saya terlalu dominan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, iya. Wah, saya sependapat dengan Bu Iis. Lalu, menurut pendapat Bu Iis, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam proses pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD yang berpusat pada murid. Murid juga diminta aktif dalam pembelajaran. Guru memancing siswa untuk bisa berpendapat. Kemudian adanya ice breaking, Ibu, atau games agar pembelajaran lebih menarik, begitu. Oh, iya. Jadi tadi Bu Iis mengatakan bahwa yang bisa membuat murid senang itu salah satunya yaitu pembelajaran harus berpusat pada murid, kemudian ada pemberian ice breaking ataupun game dalam pembelajaran untuk menarik peserta didik, Ibu. Apakah betul? Nggih, Bu, betul. Oke, lalu Bu Iis, tadi kan Bu Iis sempat mengatakan bahwa dalam pengumpulan tugas seringkali tidak terkumpul semua atau hanya 50% di dalam kelas. Nah, menurut Bu Iis, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Berdasarkan pengamatan saya ya, Bu, karena apakah tugas saya mungkin bagi anak-anak itu terlalu banyak, berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber atau beragam yang lain. Sedangkan di sini juga saya harus
mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan bakat minat. Mungkin saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Oh, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu, Bu Iis menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Untuk saat ini saya menggunakan buku cetak dan LKS, Ibu. Oh, hanya itu, Bu? Adakah sumber belajar selain buku teks? Setelah saya pikir, banyak ya Bu sumber belajar seperti video pembelajaran yang saya buat sendiri atau saya ambil dari YouTube, dari artikel, dari ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok, IG, dan Facebook ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, apa yang saat ini sedang diminati anak-anak kita gunakan sebagai media untuk pembelajaran, Ibu. Nah, betul sekali Bu Iis. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Seperti yang tadi Bu Iis sebutkan, salah satunya seperti lewat TikTok atau YouTube dan lain-lain. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Iis untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya selanjutnya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video pembelajaran, seperti PowerPoint. Kita juga menggunakan aplikasi TikTok yang mungkin anak akan senang mengikutinya. Kemudian yang kedua, saya akan memberi tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan, Ibu. Nah, bagus sekali rencana Bu Iis. Mudah-mudahan dapat berhasil ya, Bu. Amin. Nah, oke, selanjutnya apa komitmen Bu Iis terhadap rencana Bu Iis yang tadi? Apakah mau dikerjakan sekarang atau nanti ke depannya? Bagaimana? Silakan Bu Iis. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang. Murid-murid saya senang tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Iis. Berarti Bu Iis lebih mengepentingkan kebutuhan murid ya? Iya, Bu. Iya. Jadi tanpa ada unsur paksaan dan lain sebagainya. Ya, saya sangat mendukung Bu Iis. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan ya, Bu. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Wiwi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Mudah-mudahan kita itu bagian dari guru yang selalu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga anak-anak bisa senang dalam belajarnya, lebih asik tanpa tekanan, sesuai dengan bakat minat mereka. Oke, amin. Baik Bu Iis, sepertinya percakapan kita sudah cukup panjang gitu. Nah, dari percakapan kita tadi, apa yang Bu Iis dapatkan atau hasil dari percakapan kita, apa yang Bu Iis dapatkan dan rasakan? Dari hasil percakapan saya bersama Ibu, saya banyak pengalaman, terutama dan ilmu dalam kegiatan pembelajaran saya agar lebih baik dari sebelumnya. Berharap anak-anak tidak bosan lagi dan tetap semangat ketika mengikuti pembelajaran dari saya. Oke, Ibu Iis, ya, berarti lebih ada gambaran ya Bu ya,
dari permasalahan yang tadi Bu Iis ceritakan. Sudah menemukan solusinya nggih Bu Iis? Nggih, Bu. Alhamdulillah. Ya. Kita tidak bingung lagi ya harus bagaimana. Nggih, Bu. Nggih, oke. Ya, terima kasih Bu Iis sudah mau bercerita. Semoga tadi solusi yang dikatakan Bu Iis bisa menyelesaikan masalahnya Bu Iis dan dapat berjalan dengan lancar. Oke, mungkin lain kali kita bisa bercerita lagi nggih Bu Iis. Nggih, Bu. Oke, saya pergi Iya. dulu nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wiwi. Nggih, sami-sami.